Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di pengungsian pendopo Bupati Cianjur, kami sudah bergabung bersama dengan Esra Ambarita. Esra, bisa dijelaskan keadaan terkini di posko pengungsian, barangkali apa saja kebutuhan logistik yang belum dimiliki atau belum dapat dinikmati oleh warga di sana yang membutuhkannya? Ya, Abraham dan juga pemirsa, pasca terjadinya gempa di Cianjur di Jawa Barat ini memang membuat sejumlah posko harus didirikan di sejumlah tempat, dan salah satunya adalah di tempat saya berdiri di Pendopo Balai Kota Kabupaten Cianjur. Dan beginilah situasi terkini dari tenda didirikan di salah satu pendopo. Memang tidak begitu banyak, namun ada beberapa warga yang akhirnya memilih mengungsi di sini. Dan pemirsa, saya bersama juru kamera saya Rizky akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi di dalam tenda ini dan bagaimana warga, apakah mereka mendapatkan pasokan yang cukup. Saya akan mengajak Anda langsung melihat bagaimana situasinya. Kurang lebih beginilah pemirsa dan Abraham situasi terkini di pendopo atau pengungsiannya. Dan untuk mengetahui apa yang dirasakan masyarakat dan bagaimana aktivitas yang dilakukan, saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu narasumber saya. Halo Mbak, maaf mengganggu waktunya. Ini dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Puji. Dengan Mbak Puji. Mbak Fuji, sebelumnya ini Mbak adalah salah satu yang terdampak. Boleh diceritakan kronologi pertama kali merasakan guncangan gempa hingga memilih mengungsi di sini? Ya kaget lah. Saya lagi rebahan, tiba-tiba goncangan datang kenceng banget. Sampai pada keluar. Dan ada yang ambruk, bangunannya banyak yang ambruk. Untuk rumah dari Mbak sendiri bagaimana? Ambruk sebagian, ada yang ambruk. Akhirnya memilih mengungsi ke sini? Iya, sering. Setelah itu sering, tapi nggak sekenceng awal. Tapi agak lumayan sering, sampai jam 8 malam juga ada. Jam 8, jam 9 ada lah. Kalau Ibu bersama anak atau bagaimana? Atau sendiri? Sama anak. Semua. Sewarga itu, RW 16 semua diungsiin ke sini akhirnya. Ini terkait pasokan logistik, apakah aman atau mencukupi, bagaimana Ibu? Cukup lah kurang lebih. Cuman air aja. Dari pas pertama air belum ada air, susah air. Karena langsung mati pada airnya. Lalu apa harapannya nih dengan pemerintah, apalagi tadi Pak Presiden langsung turun melihat seperti kondisinya, bagaimana ini, harapannya apa Ibu? Harapannya mungkin airnya aja yang diutamain lah. Soalnya susah, ini anak-anak mau ke WC juga susah Mbak, gitu. Makanan agak sedikit lah, karena banyak yang tutup juga ya. Baik Ibu Puji, terima kasih atas waktunya. Kami juga turut berbelasungkawa dengan kejadian ini. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu narasumber yang turut merasakan seperti apa kejadian atau detik-detik dari terjadinya gempa yang ada di Cianjur, dan berharap pemerintah tidak hanya turun tangan namun merealisasikan seperti dari bantuan juga ini tetap pasokannya dan kebutuhan air yang ada di tenda pengungsian. Kembali ke Anda, Abraham. Esra, kalau Anda bisa gambarkan kepada kami, apa saja hal-hal yang sudah dipenuhi di posko pengungsian? Apakah di sana sudah ada dapur umum kah? Kemudian apakah di sana sudah ada MCK yang tersedia dan lain sebagainya? Ya, Abraham dan juga pemirsa, terkait fasilitasnya tadi kami juga sempat melihat ke dalam atau di sekitar dari tenda ini memang sudah lengkap untuk fasilitas kamar mandi, kemudian juga dapur umum terbilang cukup lengkap. Hanya saja di pendopo ini terbilang sangat kecil untuk tendanya karena memang hanya menampung beberapa masyarakat maupun warga. Untuk yang terbesarnya ini berada di pengungsian Joglo, dan inilah yang tadi yang sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa pasokan dari makanan, kebutuhan lainnya ini dapat terpenuhi sehingga masyarakat utamanya tidak hanya fokus pada evakuasi saja, namun pasokan logistik untuk anak-anak, untuk ibu hamil, untuk mereka yang tentunya membutuhkan sehingga mereka dapat dipenuhi kebutuhannya. Abraham. Esra, bisa dijelaskan juga kepada kami. Kami dengar sebelum azan maghrib tadi, mendekati jam azan maghrib ya, kita juga dengar ada gempa susulan. Apakah ada warga yang terdampak di sana atau Anda juga merasakan gempa susulan yang terjadi?
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG, memang Abraham dan pemirsa ada gempa susulan setidaknya ini sudah mencapai 145 kali. Bahkan selain ketika tadi kami melakukan peliputan begitu dengan media lain, kami sempat merasakan guncangan gempa sebanyak 2 kali. Ini tepatnya di arah daerah ataupun desa yang berbeda yang terpencil yang merasakan bagaimana dampak ini. Namun ini hanyalah normal begitu atau melemah sehingga tidak perlu diwaspadai dengan sangat tinggi. Mengingat memang tadi disampaikan dari pihak BMKG, jika dari potensi bencana maupun guncangan susulan ini tidak akan berpotensi tinggi lagi atau membuat masyarakat harus waspada seperti ketakutan, panik, dan lain sebagainya. Namun disampaikan agar waspada tidak hanya terkait cuaca hujan dan juga beberapa hal lainnya. Dan dari pemerintah berharap warga dipastikan untuk tetap suplai makanannya ini tetap juga, dan kebutuhan pokoknya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan apakah akan ada gempa susulan, ini dipastikan selama 4 hari ke depan masih akan ada gempa susulan. Namun sekali lagi yang terbesar ini masih pada hari kemarin, yakni 5,6 magnitudo, dan tidak akan mencapai atau semakin besar. Hanya saja diperkirakan dari BMKG bahwa cuaca di bulan Desember ini, yakni hujan dengan curah yang tinggi, akan mungkin atau berpotensi membuat curah hujan ini akan membuat dan maksud kami longsor kembali, salah satunya di 12 kecamatan yang sudah disebutkan dari pihak BMKG. Dari hal tersebutlah dari pihak BMKG kemudian dari pihak Basarnas untuk menghimbau masyarakat tetap berhati-hati. Dan tadi juga kami sempat melakukan peliputan di berbagai titik melihat seperti apa memang keadaan dari Cianjur. Kami melihat ini seakan lumpuh total karena banyak sekali masyarakat yang masih panik, toko-toko tutup, bahkan untuk yang beraktivitas saja ini masih panik sekali, dan untuk akses jalan pun masih sangat sekali dibatasi. Masyarakat kami lihat berharap pemerintah juga terus turun tangan terkait kejadian ini. Tadi juga kami sempat mengikuti Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya. Ini meminta kepada Basarnas, kemudian juga kepada TNI untuk membantu evakuasi. Mengingat memang hingga sekarang untuk total jenazah yang sudah dievakuasi adalah sebanyak 268, dengan mereka yang teridentifikasi adalah 122. Masih ada sekitar 150 lebih yang belum teridentifikasi dan masih dicari, karena memang keadaan ataupun dari situasi seperti alat berat ini harus berjibaku dari petugas untuk melihat seperti apa sebenarnya keadaan dari pasca gempa terjadi. Banyak sekali reruntuhan, ini terbilang sulit untuk menggalinya, dan inilah yang sekarang masih difokuskan dari pemerintah Jawa Barat untuk menemukan jenazah maupun korban lainnya. Abraham. Esra, mengenai kendala minimnya penerangan di berbagai tempat yang terdampak, apakah Anda sudah mendengarkan solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat maupun otoritas terkait? Terkait solusi untuk melihat kendala-kendala yang ada di Cianjur ini, seperti akses jalan, kemudian bagaimana mengevakuasi korban yang belum dapat, ini masih dikerahkan sejumlah personil kepolisian dan juga TNI yang datang langsung, ini gabungan, kemudian mereka mengerahkan sejumlah alat berat, ini diperbanyak, dan juga yang tadi disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yakni Dudung, ia menyampaikan bahwa dari TNI mengerahkan setidaknya 1 helikopter untuk memasok logistik kepada masyarakat yang memang belum mendapatkan bahan pangan, kebutuhan pangan lainnya. Karena banyak sekali masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan pertolongan dari berbagai Basarnas untuk menemukan keluarganya. Dan kami juga mendapatkan informasi ada banyak sekali masyarakat yang melaporkan terkait keluarganya yang belum dapat atau masih tertimbun begitu, dan akan terus dilakukan pencariannya. Ini masih tanggap darurat dan posko darurat pun sudah didirikan di Balai Kota. Jadi apabila masyarakat hendak melaporkan, kemudian ingin membutuhkan bahan pangan, ini langsung bisa datang ke Balai Kota Pendopo. Inilah kurang lebih tadi disampaikan dari pihak Badan Penanggulangan Bencana dan juga
dari BMKG juga turut tadi menyampaikan dalam konferensi pers agar masyarakat terus berhati-hati. Dan selain tadi dari pihak Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan informasi ini, dari Bupati Cianjur juga menyampaikan bahwa mereka akan mendukung pemerintah dalam fokus evakuasi, kebutuhan bahan pangan, dan juga akses untuk mengumpulkan jenazah. Karena ada salah satu permasalahan yang cukup krusial juga, yakni apakah jenazah yang 268 ini adalah termasuk mereka yang sudah dikuburkan warga secara individual. Karena memang ada rencana apakah ini nanti akan dikubur massal, ini masih dikoordinasikan. Karena disampaikan tadi dari pihak Bupati akan berkoordinasi dengan pihak Kades agar masyarakat setidaknya melaporkan data-data terkait berapa jumlah yang meninggal. Karena kami di lapangan memantau ini sempat terjadi simpang siur data. Apakah ini datanya sudah komprehensif atau belum? Ini sempat tadi kami tanyakan dan disampaikan bahwa data resmi ini hanya berasal dari posko Balai Kota yang dirilis perharinya atau setiap pukul 5 sore dalam konferensi pers yang digelar di pendopo Balai Kota. Abraham. Ya, terima kasih Esra Ambarita. Laporan Anda langsung dari pendopo Bupati Cianjur. Pemirsa, breaking news akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.